Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang sedang menantikan kepastian keputusan pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini saya ingin berbagi satu hal penting kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair tentang siapakah yang menentukan pengangkatan honorer bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah? Untuk menentukan dan mengetahui jawabannya, Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, dengan demikian juga Bapak Ibu yang sedang atau baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun calon pegawai negeri sipil, tentunya ini untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun ini, tenaga honorer tinggal menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Ingat Bapak Ibu ya, di sini sepertinya ada satu ketegasan bahwa untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ASN P3K, maka Bapak Ibu dihimbau untuk menunggu keputusan dari pemerintah daerah. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Kenapa mesti daerah yang harus ditunggu keputusannya? Karena memang usulan formasi itu berasal dari daerah, bukan dari pusat. Nah, tentunya kalau daerah tidak mengusulkan formasi untuk ASN, P3K maupun CPNS, lalu apa yang disahkan atau ditentukan oleh pemerintah pusat? Tentunya berdasarkan usulan ini, itulah yang dihasilkan oleh pemerintah pusat. Kemudian dalam hal pengusulan usulan P3K dan CPNS yang berasal dari daerah, itu adalah suatu hal yang wajar karena memang yang membutuhkan tenaga ASN itu baik P3K maupun CPNS adalah pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan tenaga honorer harus mendapatkan formasi kebutuhan pada seleksi ASN P3K pada tahun 2023. Jika tidak ada formasi kebutuhan pada seleksi aparatur sipil negara dengan status P3K 2023, maka tenaga honorer tidak bisa diangkat jadi ASN. Nah, tentunya di sini yang perlu digenjot oleh Bapak Ibu honorer adalah adanya usulan formasi dari pemerintah daerah. Sepanjang daerah tidak mengusulkan, maka jelas pemerintah pusat tidak bakal mengakomodasi permintaan Bapak Ibu honorer. Kita teruskan informasinya Bapak. Sementara formasi kebutuhan ASN P3K adalah kewenangan dari pemerintah daerah masing-masing. Jadi jelas di sini bahwa memang untuk ASN P3K ini usulnya adalah pemerintah daerah karena memang itu adalah di lingkup kewenangannya. Agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi kebutuhan ASN P3K di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pemerintah juga meminta agar kiranya pemerintah daerah berpihak kepada tenaga honorer untuk mendapatkan kesejahteraan yang baik. Tentunya itu yang diharapkan Bapak Ibu ya, karena memang yang dikejar ketika menjadi ASN itu adalah kesejahteraan honorer itu sendiri akan meningkat ketika statusnya sudah berubah menjadi ASN. Sebagaimana diketahui bahwa tenaga honorer yang baik yang naik statusnya jadi ASN P3K akan mendapatkan kesejahteraan berupa gaji pokok yang setara dengan pegawai negeri sipil. Yang mana ada gaji pokoknya, ada tunjangan suami atau istri, kemudian ada tunjangan anak. Tentunya porsi semuanya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, terutama dalam undang-undang atau peraturan tentang keuangan. Dipastikan bahwa gaji pokok yang diterima dengan menjadi ASN P3K jauh lebih besar daripada menjadi tenaga honorer. Jadi selain mendapatkan gaji pokok, honorer yang diangkat jadi ASN P3K akan mendapatkan berbagai macam tunjangan.
Nah, tentunya tunjangan itu ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Lalu beberapa tunjangan yang didapatkan ASN P3K ketika sudah berhasil lulus menjadi ASN P3K, yaitu meliputi tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok. Kemudian tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dengan maksimal 2 anak di-cover dalam daftar gaji. Lalu ada tunjangan pangan dengan diberikannya beras sebesar 10 kilogram dan tunjangan jabatan apabila menjabat jabatan tertentu di instansi pemerintah. Dan tentunya berdasarkan informasi ini Bapak Ibu, seorang ASN P3K itu bisa menjabat tentunya berdasarkan formasi yang ada yang dilamarnya pada saat melamar jadi P3K. Maka tentunya ketika berhasil lolos menjadi ASN P3K, maka posisinya ditempatkan pada jabatan yang dilamar tersebut. Kemudian ASN P3K juga berhak mendapatkan tunjangan kinerja yang besarannya disesuaikan dengan instansi pemerintah masing-masing. Juga tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bisa diketahui bersama bahwa honorer yang segera diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K akan honorer guru kemarin batal mendapatkan penempatan P3K Guru 2022. Nah, yang batal mendapatkan penempatan itu Bapak Ibu ada sebanyak 3.043 orang, yaitu para guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2021 dan telah berhasil lulus mencapai nilai ambang batas atau lulus passing grade, namun kalah formasi. Dan itulah yang gagal penempatannya di tahun 2022 dan 2023 tahun ini juga. Namun ingat bahwa penyertaan pemerintah ya, demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK Profesor Nunuk Suryani bahwa di tahun 2023 ini akan mendapatkan prioritas pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini itu terutama bagi Bapak Ibu honorer yang telah lulus passing grade namun kalah formasi artinya tidak ada penempatan. Terdapat sebanyak 3.043 guru honorer yang sebelumnya mendapatkan penempatan P3K. Justru diubah statusnya menjadi batal mendapatkan penempatan. Meskipun tidak diangkat jadi ASN P3K tahun ini, tetapi guru honorer tersebut akan mendapatkan prioritas pada seleksi P3K 2023. Sebab data sebanyak 3.043 orang guru honorer sudah masuk ke dalam database Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau telah masuk di database Kemdikbud dan tinggal menunggu penempatan pada seleksi P3K 2023. Satu hal yang perlu diingat di sini Bapak Ibu, walaupun gagal penempatan, ingat bahwa hak kelulusan itu tetap haknya Bapak Ibu yang telah mencapai nilai ambang batas. Tinggal menunggu penempatan saja. Namun, untuk mendapatkan penempatan P3K 2023, harus ada usulan formasi kebutuhan dari pemerintah daerahnya. Kemdikbud berkomitmen untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.